Ternyata brand toko bakery seterkenal ini sempat tutup loh. Yuk intip alasannya. Hai Sobat Bread Planner, pernah dengar Beard's Papas? Toko krim puff legendaris asal Jepang ini pasti kalian udah familiar banget ya. Nah sobat sekalian, pada tahun 1999 sebuah toko roti kecil dibuka di kota kecil Osaka. Aroma dari toko roti tersebut dan keramahan pemiliknya yaitu Yuji Hirota membuat para penduduk kota tidak bisa menolak untuk berkunjung. Jenggot putihnya yang lebat begitu terkenal sehingga ia dijuluki Papa Jenggot. Ya, bahasa Inggrisnya Beard Papas. Oleh semua pelanggan tetapnya. Anak-anak sering bertanya kepada Yuji, kapan ia akan membuka cemilan lezat lainnya. Beard's Papas ingin setiap pelanggan baru merasa seperti sedang duduk bersama di toko rotinya, yaitu di Osaka. Kemudian ia memutuskan untuk membuat kue yang lembut dan disukai semua orang seperti jenggotnya. Dan krim puff adalah jawabannya. Maksudnya di sini seperti jenggotnya adalah memang brand ini dimunculkan sosok orang tersebut, yaitu Pak Yuji ya, dengan jenggotnya gitu ya. Orang-orang sangat menyukai cemilan barunya itu sehingga ia harus membuka toko lain untuk menampung semua pelanggan barunya. Semangatnya tidak pernah padam dan sekarang terdapat lebih dari 475 outlet Beard's Papas di seluruh dunia yang menawarkan krim puff terbaik, yang tentunya kalian yang sudah mencicipnya juga biasanya ketagihan ya. Rahasia kesempurnaan kue buatannya terletak pada penggunaan puff berlapis atau chalk ya. Di sini adalah chalk pastry. Di bagian dalam ada semacam krim ya, yang lembut, maka di bagian luarnya dibikin kering ya, supaya ketika dimakan itu memang tekstur luar yang garing dan dalamnya yang lembut akan menjadi lumer, pecah gitu ya. Sobat semuanya, kabar Beard's Papas Indonesia yang menutup semua gerainya sempat menghebohkan beberapa waktu lalu. Yaitu beritanya itu tahun 2022 ya, ketika pandemi kalau tidak salah itu, yang tentunya kabar tersebut viral setelah seorang pengguna TikTok mengungkapkan kesedihannya melihat gerai Beard's Papas yang tutup. Ya, jadi sedih gitu ya karena tidak bisa mencicipi krim puff yang enak gitu ya. Saat itu Beard's Papas dikabarkan mengalami kebangkrutan. Ngomong-ngomong, sebutan Beard's Papas biasanya orang Indonesia menyebutkan bread papa gitu ya. Kayak roti, tapi bukan roti. Faktanya, gerai krim puff asal Jepang di Indonesia ini hanya berganti manajemen saja. Yaitu berganti lisensi dari PT Mandai Prima menjadi PT Sebastian Citra Indonesia yang juga mengelola Roti O, seperti dikutip oleh CNBC. Dan ternyata benar, Beard's Papas memang tidak tutup secara permanen. Mereka kembali membuka outletnya di beberapa lokasi. Hal ini disampaikan langsung di akun resmi Instagram. Beard's Papas telah memberikan sedikit informasi pada 9 September 2022 lalu bahwa mereka akan kembali lagi dengan konsep yang baru. Kemudian pada 3 Oktober 2022, gerai ini atau gerai Beard's Papas kembali hadir di Aeon Mall BSD City. Pada pembukaan Beard's Papas yang baru itu, turut juga hadir aktor tampan Dude Herlino yang diketahui sebagai brand ambassador dari Roti O. Promo menarik juga diberikan saat pembukaan tersebut membuat banyak pelanggan tertarik sehingga biasanya antri membludak gitu ya. Oke sobat sekalian, kita akan icip-icip produk dari Beard's Papas. Nah, di sini sudah ada produknya di depan mata saya dan inilah dia tampilan packaging. Jadi ini bisa dijinjing ya. Oke. Dan tentunya dapat kresek jinnya juga. Nah ini
tampilannya ya. Kemudian ada tagline-nya fresh and natural cream puffs. Nah, jadi memang fresh and natural karena daya tahannya sendiri ini ternyata untuk di suhu ruang adalah sekitar 3-4 jam ya. Kemudian kalau di kulkas cuma 1 hari saja. Makanya segera saya review nih produknya. Dan tentunya setiap pembelian 10 saya dapat minumannya ya, coklat. Oke, langsung saja kita unboxing. Nah, ini mudah sekali seperti ini. Dan seperti ini tengahnya ya. Nah, ini dia produknya. Kita akan mereview dari topping ya, almond ya. Di sini ada topping dengan apa namanya, coklat putih dan kacang almond. Tapi nanti kita akan cicipi. Nah, ini packagingnya bagus ya, unik ya. Seperti apa ini, kerucut ya. Seperti kerucut, dan di sini ada juga brandnya atau mereknya. Langsung saja kita simpan di sebelah sini. Kita akan mencicipi yang lainnya juga, yang toppingnya berbeda ya. Nah, ini juga kita akan cicipi. Kita akan review 2 ini. Dan ini kita tidak di endorse ya, ini memang murni review produk ya. Setiap saya ke suatu kota atau istilahnya kulineran, biasanya saya akan mampir ke toko bakery atau pastry. Oke, langsung saja kita icip-icip. Nah, pertama ini. Nah, dari segi tekstur ini karena dari kulkas memang seperti keras, tapi memang biar papas ini cok pastinya memang kering di luar. Jadi memang sengaja ya dibikin agak crispy gitu ya. Kemudian di sini ada toppingnya. Kita akan membukanya. Oke, kita lihat dalamnya seperti apa. Kita lihat dalamnya seperti apa, sobat sekalian. Oh, ternyata ini adalah isian coklat. Nah, memang dia ini meleleh ya coklatnya ya. Wah, ini agak-agak seperti ini. Jadi creamy itu lembut, terlihat lembutnya. Nah, seperti ini krim coklatnya, dan kita cicipi ya. Bismillah. Jadi sobat sekalian, ketika gigit memang meleleh gitu ya krimnya. Tuh, lihat jatuh ya. Nah, meleleh. Kita cobain lagi ya. Jadi sobat sekalian, karena dari kulkas memang rekomendasinya disimpan di kulkas. Jadi krimnya itu dingin ya, enak seperti es krim. Jadi lembut krimnya, dan istilahnya memang karena daya tahannya tadi ya, di kulkas aja ya sekitar 1 hari, sebaiknya cepet-cepet dihabiskan. Memang dari mungkin kandungan susu atau kadar airnya, isiannya lebih tinggi itu ya. Oke, so far sejauh ini adalah enak gitu ya. Perpaduan topping coklat putih, kacang almond, dan juga isian coklat dipadu dengan tekstur kulitnya, cream puffnya yang sedikit kering. Selanjutnya kita akan mencicipi yang toppingnya. Apa ini ya toppingnya kira-kira? Oke, kita akan langsung saja. Jadi ini tuh sama teksturnya itu memang agak kering ya, luarnya, dan ini kalau atasnya itu agak lembek ya, lembek dikit. Kita akan buka ya, seperti apa isiannya. Nah, wow, sudah terlihat krimnya, krim vanilanya nih. Ini krim vanilanya ya, seperti ini krim vanilanya, dan tentunya kita akan cicipi ini. Bismillah.
Nah, jadi toppingnya itu ketika udah lama itu topping yang atasnya tuh memang jadi lengket ya. Untuk rasanya kayak apa ya? Rasa ini tuh ada agak-agak, kalau yang hitam-hitam tuh agak pahit dikit. Ini kayaknya seperti mirip topping roti gitu ya, mungkin dari segi adonannya gitu ya. Jadi kalau yang masih kering memang teksturnya mirip roti ataupun kopi B, tapi rasanya beda. Tapi sebetulnya ini ada juga di kelas kita ya, di Cok Pastry, kelas yang memang isiannya itu krim, ada buah-buahnya. Sebetulnya nanti saya akan menunjukkan produk yang ada di Berpena di kelasnya ya. Karena sebetulnya nggak terlalu beda jauh ya. Ini memang dari segi rasa bisa dikatakan enak, krimnya juga lembut ya, dan dingin karena dari kulkas. Vanilanya juga kerasa gitu ya. Maka tidak heran orang-orang ya ngantri dan beli gitu ya untuk produk ini. Nah sobat sekalian, untuk harganya dari yang ini nih, yang almond white disebutnya ya, disebut di menunya almond white cream puff dengan isian coklat, ataupun isiannya itu sebetulnya bebas ya, bisa milih 3 jenis. Jadi dengan topping ini dengan harga Rp23.000 per piecesnya ya. Adapun yang ini namanya cookie cream puff, ini harganya Rp22.000 gitu ya. Nah sobat sekalian, yang ini cookie cream puff sebetulnya toppingnya itu mirip dengan crackling Cok Pastry ya, atau cream puff. Maka ini bisa dibuat, sebetulnya bisa dibuat sendiri di rumah, mau full cookie-nya ataupun istilahnya cracklingnya ya bahasanya, karena kami ataupun saya melihat ini mirip gitu ya, mirip dari hasil reviewnya. Dan tentunya sobat sekalian, ketika ingin berkreasi juga di rumah ya, sebetulnya di di kelas Cok Pastry ya, itu kita ada yang toppingnya crackling ya, jadi mirip kayak topping roti tapi lebih pecah-pecah lagi ya. Nanti bisa dilihat di modul ataupun di kelas bagi yang penasaran gitu ya. Tapi memang teksturnya lebih garing ya, luarnya biasanya lebih garing, dimodifikasi saja. Bisa kalau ini dihangatkan mungkin isiannya meleleh ya. Jadi ketika adonan si Cok Pastry-nya dipanggang sampai agak kering ya, kemudian diisi, taruh di kulkas, jadilah cream puff yang lezat dan enak gitu ya. Sebetulnya bisa nggak sih dimodifikasi kalau kita misalkan pengen bikin sendiri gitu ya, Cok Pastry-nya, adonannya itu bisa dibikin, kemudian bisa juga ada eclair, bisa membuat eclair juga ya, yang bentuknya lonjong gitu ya. Kemudian crackling yang bentuknya bulat ya, yang ada topping-topping semacam roti ya. Memang banyak sekali varian isian ataupun rasa yang ada di kelas kita yang diadakan gitu ya, terutama bagi sobat Berpener baking lover yang ada di Indonesia ataupun di dunia yang ingin membuat sendiri ya, karena misalkan tidak bisa beli atau bagaimana, itu bisa membuat sendiri baking di rumah dengan resep-resep terbaik yang kita miliki, dan tentunya memang harus terus dicoba, dipraktekkan, maka itu bisa menjadi short course ataupun kursus singkat yang mana mengurangi trial and error gitu ya. Inilah review produk ya, sampai kepada icip-icip. Dan terakhir sobat sekalian, kita dikasih gratis karena beli 10. Ini habis dari kulkas ya, masih dingin, udah dikocok juga. Bismillah.
Coklatnya kerasa. Jadi coklat itu berasa ya. Ada pahit-pahitnya dikit. Berarti memang minuman coklat yang benar-benar coklat gitu ya. Karena ada aftertaste pahit dikit ya. Biasanya coklat yang asli memang pahit ya. Jadi gulanya sedikit. Ini memang bahan-bahannya berkualitas. Nah, ada satu lagi yang kelewat, yaitu kehalalan. Bagaimana Chef kehalalan dari Birch Papas ya? Birch Papas ini, maka kita sudah searching, ada logo halal MUI-nya, terutama yang di Indonesia ya, outlet yang ada di Indonesia itu insya Allah sudah berlogo halal. Kemarin juga di outletnya gitu ya, di salah satu mall di Jakarta ada logo halalnya gitu. Jadi saya tidak ragu untuk membelinya. Dan memang ini produknya tadinya asal dari Jepang ya, yang mana mudah-mudahan ini sebetulnya tidak berafiliasi dengan negara tanda kutip ya yang sedang boykot produk gitu ya. Demikian salam baking Indonesia dari Chef Iqbal. Terima kasih. Silahkan komen, like, dan share jika konten ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.